Tiada hari tanpa berproses, tiada hari tanpa perjuangan, tiada hari tanpa kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ageng Widodo dalam program Ngobras Fakta. Ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Sobat Ngobras, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin Allahumma amin. Sobat Ngobras yang berbahagia, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan mungkin hampir seluruh terutama ya masyarakat IAIN Purwokerto gitu. Civitas Akademika UIN Saifuddin Zuhri mengenal beliau. Beliau adalah Bunda Nung Asmaya dan beliau adalah dosen senior di Fakultas Dakwah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi Bunda wabarakatuh. kabarnya? Baik, Mas. Alhamdulillah. Puasanya lancar Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, hari ini hari yang cukup spesial menurut Ageng Bun karena pada hari ini kita akan membahas isu yang masih menjadi perbincangan terutama kaum milenial, yaitu halalkan atau tinggalkan, begitu Bun. Sengaja banget sebenarnya kita memilih Bunda karena sudah expert sekali gitu ya, sebagai penyanyi juga dosen yang memiliki banyak mahasiswi, kemudian juga sampai saat ini mungkin sering banget ya Bun konsultasi gitu terkait dengan pernikahan dan yang lainnya sebagainya. Bun, sebenarnya tradisi atau budaya dari pacaran maupun ta'aruf itu diperbolehkan tidak sih Bun? Baik atau tidak sih Bun? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras yang berbahagia, yang kami hormati Mas Ageng, yang selalu semangat nih. Terima kasih Bun. Baik, dengan izin Allah kita bisa hadir di Ngobras ini tentu merupakan kebahagiaan buat kita. Karena tanpa izinnya kita tidak akan bisa bertemu di udara ini. Pertama ya ucapkan selamat buat Fakultas Dakwah nih punya acara Ngobras tahun ini, sukses selalu ya. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Baik, tadi Mas Ageng kita akan berdiskusi ya mengenai halalkan atau tinggalkan gitu ya. Isu yang dibawa adalah kaum milenial dengan wacana pacaran atau ta'aruf gitu. Sebenarnya kalau Ibu berpendapat atau Bunda berpendapat bahwa antara pacaran dan ta'aruf itu hanya berbeda arti. Hanya berbeda arti. Karena pada intinya pacaran dan ta'aruf itu adalah mengenal lawan jenis. Mengenal lawan jenis. Sehingga kadang-kadang orang gitu ya menggunakan kata ta'aruf, ternyata dia pacaran gitu. Atau sebaliknya, dia pacaran padahal dia ta'aruf gitu kan. Nah, jadi ada yang yang masih gitu ya memberikan arti ya sama gitu ya. Hanya mungkin yang membedakan itu adalah dari term bahasa gitu. Kalau pacaran itu kan bahasa Indonesia, mungkin ada yang berpendapat itu adalah bahasa Melayu gitu, yang artinya pada waktu dulu orang mengenal cowok atau cewek itu dengan memberikan pacar air gitu, akhirnya disebut pacaran gitu. Tapi kalau ta'aruf itu kan dari bahasa Arab yaitu ta'aruf artinya adalah mengenal gitu kan. Intinya ya pacaran dan ta'aruf itu adalah sama, mengenal gitu kan. Hanya mungkin dalam tataran implementasi gitu ya, ada sedikit konsekuensi yang timbul gitu ya, ada perbedaan perilaku yang timbul. Ketika orang itu mengatasnamakan dirinya pacaran gitu ya, dia lebih condong gitu ya, mengeksploitasi gitu ya, hawa nafsunya gitu kan. Hawa nafsunya untuk bisa berekspresi kepada lawan jenisnya gitu kan. Tapi ketika orang itu berta'aruf, dia lebih condong memberikan perwujudan-perwujudan dengan bahasa-bahasa Arab gitu ya, dengan misalnya ikhwan, akhwat atau misalnya dengan anti gitu kan, kayak gitu-gitu. Padahal nyatanya ya sama-sama saling mengenal gitu kan. Karena itu harus kita hati-hati lah gitu. Jangan sampai ketika kita dengar bahwa orang itu ta'aruf gitu ya, terjebak juga gitu dengan pacaran gitu ya. Nah, intinya yang tidak boleh atau batasan antara seseorang itu boleh atau tidak boleh berpacaran atau ta'aruf itu adalah bersentuhan kulit ya, bersentuhan kulit gitu ya antara lawan jenis itu gitu ya. Kita membuat satu perumpamaan di dalam batalnya wudu.
Mhm Jadi seseorang itu akan batal berwudunya gitu ya, sehingga tidak sah sholatnya apabila dia itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram oke. gitu ya, tanpa ada aling-aling gitu ya, tanpa ada yang memberikan, batas misalnya kain gitu kan, atau misalnya adalah ya batasan apalah sehelai, sehelai benda gitu ya, Iya, yang dia tidak bersentuhan lah. Sehingga dengan kata lain pengembangannya ketika seseorang itu berta'aruf, seseorang itu berpacaran, mhm, janganlah bersentuhan kulit, gitu oke. ya. Apakah itu kulit pipi, apakah Iya, itu kulit tangan, apakah itu yang kulit yang lainnya. lainnya gitu ya, itu nggak Iya boleh gitu iya, kan. Karena itu, agama sudah mengatur ya. mhm, Tentu ada hikmah di balik itu ya, ada iya, hikmah di balik itu bahwa kalau bersentuhan kulit maka nanti akan ada efek selanjutnya. oke. Heeh, misalnya adalah sesuatu yang tidak kita Ser gitu ya, harapkan. Bun? Iya, sesuatu yang kita tidak harapkan. Iya. Misalnya adalah berdua-duaan lah gitu Iya, kan. Setelah heeh. bersentuhan kulit di motor, nanti berdua-duaan di bawah pohon yang rindang. Yang rindang gitu. Tidak ada orang kan kayak gitu. Nah itu sahabat ngopres itu Mhm, harus diantisipasi kan oke kayak oke, iya. gitu, sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan. Baik, Bun, kira-kira ada nggak sih, Bun, ciri nih, ciri Mhm, yang, terlihat atau mungkin dia itu jodoh saya gitu loh, Bun. Nah, mmm, itu cirinya seperti apa sih, Bun? Mungkin setelah, mengenal atau tahu dengan model mhm ta'aruf lagi terus mhm. yakin gitu, "Oh, ini jodoh saya nih, Mas." Gimana, Bun? Jadi masalah jodoh itu kan rahasia Allah ya Iya, dan datang setelah, kita menikah. Disebut oke. dengan jodoh tuh adalah kalau kita menikah. Mhm mhm. Karena itu pengetahuan kita terkait dengan apakah dia jodoh kita atau Mhm. belum adalah adanya rasa nyaman, adanya rasa Oh, nyaman. iya. Adanya rasa nyaman, pada rasa kita, Mhm mhm. pada perasaan kita. Apakah mungkin membuat kita tenang, membuat kita Mhm, tidak gelisah. Jadi, meskipun kita berjauhan, meskipun kita jarang bertemu, tapi bertemu. kita, tenang, bahagia dan tentunya adalah, ya enak saja gitu kan. Nah itu muncul karena karena, seseorang yang akan dijadikan, pasangan kita adalah Iya. seseorang yang memang telah kita, samakan ya, telah kita samakan cara pandangnya pada Mhm. agama, cara pandangnya pada keluarga, cara Iya. pandangnya kepada, hobi, cara Mhm. pandangnya terhadap, musibah atau nikmat gitu kan. Iya. Ya itu kan harus, disamakan dulu ya, harus disamakan. Sehingga nanti, kita cocok kayak gitu ya. Dulu gitu ya, dulu Iya. mungkin ya saya Iya, Bun. mengenal suami gitu ya, itu, tidak pasti punya kriteria kan, pasti kita punya kriteria dan Mhm. kriteria itu harus kita cari tahu kepada lawan bicara kita atau lawan, Oke. pasangan kita. Mhm. Adalah, dia pandangan terhadap, keluarga, pandangan terhadap agama seperti apa gitu kan. Tentu juga yang harus kita pertimbangkan adalah background-nya ya, anak Oh, pesantren apa begitu. bukan, pendidikannya juga apakah sama dengan kita gitu kan. Iya. Kenapa demikian? Karena semakin banyak perbedaan, maka semakin sulit kita menyesuaikan. Oh. Nah gitu ya. Kesulitan-kesulitan itu yang nanti kita tidak nyaman. Mhm. Wah, dia terlalu ganteng nih, oh saya tidak ganteng, nanti saya bagaimana menyesuaikannya gitu kan. Dia pendidikannya tinggi banget, Iya. minimal kan sekufu ya, minimal ya sama-sama, S1 lah, kita S1 dia S1, kita Oh. S2 dia S2 gitu kan. Sehingga nanti tidak apa ya, tidak miskomunikasi ketika kita berbicara. Kita misalnya orang, berjilbab, dia minimal berkopiah juga dong. Begitu ya. Oke. Jadi ada, kebiasaan-kebiasaan yang dirasa menurut Mhm kita itu mhm. sama. Nah Oke. itu minimal gitu kan, ikhtiar kita Iya. seperti itu. Bahwa nanti setelah kita, menikah ada masalah itu wajar Mhm gitu. mhm. Karena apa? Karena memang hidup itu tidak lain adalah menyelesaikan masalah satu untuk menemukan masalah kedua gitu ya. Iya. Jadi tidak ada setelah menikah itu lepas masalah Penuh itu, dengan masalah. iya gitu ya. Nanti masalah itu timbul lagi Iya. gitu kan. Tapi minimal membuka membuka, rumah tangga itu kan dengan adanya kesamaan-kesamaan Oke. itu. Oke.
Mas Ageng pernah membaca buku psikologi komunikasi Saya baca terus, Bun. tentang bagaimana atraksi Mhm, interpersonal gitu ya, mhm, ketertarikan ketertarikan. seseorang itu salah satunya adalah adanya kesamaan. Mmm, Semakin banyak kesamaan, maka semakin orang itu tertarik. Semakin banyak perbedaan, maka semakin tidak tertarik, Bun. gitu Iya, Mas. baik. Jadi kalau misalnya semakin banyak persamaan, kemudian kita merasa yakin ya Sobat Ngobras, maka itu langsung dihalalkan saja ya, Bun. Kira-kira Oh seperti iya, itu ya, Bun? tapi gini juga ya Gimana Mas gimana, Bun? Ageng, Iya. ini kan tema tentang Iya, dihalalkan heeh. atau Tinggalkan. ditinggalkan Mhm, gitu kan. mhm. Ini kan ukurannya tidak sekedar sama atau Nyaman gitu ya? sama atau Iya, tidak sama iya. gitu kan. Adalah juga pertimbangannya, memang kita secara fisik, Mhm. psikis, sosial, spiritual, telah sanggup untuk menikah, kayak Oke, iya. gitu. Fisik misalnya adalah Mhm mhm. usia lah, Oke, kalau Bun. secara fisik kan jasmani gitu Mhm ya. mhm. Jasmani kita nih usianya udah 19 tahun ke atas gitu kan. Nggih. Sebagaimana undang-undang perkawinan yang kita tahu tahun 2019 itu di-ACC oleh MK gitu ya, bahwa usia yang awalnya 16 tahun gitu ya, sekarang 19 19 tahun tahun. gitu. Nah secara fisik usia 19 tahun berarti kita ini sudah boleh dong menikah. Iya. Heeh. Jadi kalau di bawah 19 tahun walaupun kita sudah ada Iya kesamaan iya. gitu ya dengan lawan jenis Iya. kita nggak boleh Oke. dulu Iya gitu iya. kan 19 tahun. Nah itu maksimal usia produktif tuh 40 tahun. Maksimal usia Jadi produktif. usia dewasa awal lah gitu ya 19 tahun sampai 40 tahun, fisik itu sudah siap untuk dibuahi, sudah Iya. siap untuk Mhm membuahi, mhm mhm. itu secara fisik untuk bisa ngangkat, untuk bisa jinjing gitu Iya, udah heeh. bisalah gitu, bagus gitu kan. Lalu yang kedua adalah secara psikis ya, antara 19 tahun sampai 40 tahun, dia sudah bisa untuk empati, untuk Mhm. bisa simpati, Iya. untuk berbagi perhatian, untuk berbagi kasih sayang, itu insya Allah sudah paham, sudah Oke. paham. Jadi Mhm. dia tidak tertawa sendiri loh. Jadi kalau suaminya itu susah itu ya, Iya. pasangannya susah ya dia merasakan susah, kalau suaminya senang ya dia juga merasa Senang senang, gitu. kalau suaminya sakit ya dipijetin kan gitu. Jadi nggak egois gitu kan. Nah itu insya Allah di usia-usia itu udah baguslah, mhm. Lalu yang Oke. ketiga, sosial ya, dia sudah bagus secara sosial berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk bersosialita. Dia Mhm. memiliki kemampuan untuk bergandengan tangan dengan orang, bekerja sama Bekerja dengan sama. orang, dia juga sudah memiliki kemampuan untuk bekerja, Iya. kemampuan untuk melakukan relationship dengan orang, dia bisa menempatkan diri di antara orang-orang yang berbeda, itu modal untuk berumah tangga loh. Oke, Jadi Bun. berumah tangga tuh tidak hanya hidup dengan berdua gitu, tapi hidup dengan RT, hidup dengan RW, Bermasyarakat gitu iya ya, gitu Bun? kan. Jadi kalau kita punya pasangan Mhm. yang dia sudah memiliki kemampuan sosial kan alhamdulillah. Iya. Kenapa demikian? Apalagi ini jatuhnya di suami misalnya. Iya. Suami, harus lebih, ya sudah masuk di kriteria itu agar dia bisa menjadi menteri luar negeri, Mas. Oke. Jadi menteri luar negeri itu artinya apa? Dia bisa untuk menjaga keluarga Keluarga. dari segala ancaman gitu kan. Iya. Selanjutnya ya secara spiritual. Jadi Mhm. dia ada, spirit-spirit yang dia bangun untuk ibadah, untuk manfaat, untuk kebahagiaan orang lain. Dan itu memang berhubungan dengan usia itu gitu Oke. kan. Insya Allah usia 19 tahun tuh ya udah di udah mungkin semester akhir lah. Iya. Kalau kuliah kan udah semester akhir Iya. begitu. Bun, kalau dalam perspektif agama nih, Bun, Mhm kriteria seperti apa saja nih yang harus mhm kita, atau pegang teguh gitu ya ketika mhm. memilih seorang pasangan? Ya Mas, jadi Mhm bicara tentang agama, mhm. jadi Bunda itu mengambil pada 5 kriteria ya Oke, Mas apa ya. saja nih, Bun? Yang pertama hifdzuddin, Oke, jadi agamanya itu gitu agamanya. terjaga gitu ya. Kriteria pasangan itu ya minimal agamanya bagus lah. Mhm mhm. Ukurannya bagus tuh jangan di KTP dong. Artinya dalam kehidupan Iya. sehari-hari, karena agama itu kan, tidak hanya di KTP, tapi juga memang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia sopan, dia juga baik budi bahasanya, dia juga memiliki, apa ya, kemampuan untuk melayani, dia Iya. memiliki kemampuan untuk memberi cinta, itu Mhm. hifdzuddin. Bahkan juga dia dia memiliki kepatuhan pada Allah.
Oke. kepatuhan pada Allah, kepatuhan kepada keluarga, kepada Rasulullah, kepada Al-Qur'an gitu kan. Terus yang kedua adalah hifdzul aql. Ibu Heeh, hifdzul aql itu adalah terjaga akalnya. Jadi kalau orang, pasangan calon kita yang terjaga akalnya, berarti dia itu memiliki akal yang bagus. Dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dia juga bisa diajak berkomunikasi, ya, bisa mhm. diajak bermusyawarah gitu kan. Jadi, kalau kita ingin memilih seseorang tuh lihat dulu dong, bisa nggak sih dia ngobrol dengan saya gitu ya. Jangan-jangan, oh nggak bisa ngobrol nih, aduh kalau nggak bisa ngobrol bahaya nih kan kayak gitu. Kaku gitu ya, Bun? Ya, jadi harus akalnya harus bagus. Mhm Jadi ini mhm. ukurannya tuh pendidikan lah gitu kan. Oke. Meskipun pendidikan juga, kalau misalnya, kita menikahi misalnya ya kasusnya Ustadz Somad Oh ya. iya, yang Nah kan sedikit Ustadz Somad viral. itu kan, beliau usianya selisih 20 tahun, Mhm mhm. tapi istrinya kan 19 11 tahun. tahun. Nah beliau 19 tahun ini kan, pendidikannya mungkin baru kuliahan lah ya, Mhm. semester-semester akhir gitu kan. Walaupun tidak sekufu dalam pendidikan karena beliau namanya Ustadz Somad itu kan udah pendidikan S2 gitu kan. Tapi yang ini baru S1 gitu, enggak apa-apa, yang penting kan umurnya udah 19 tahun dan akalnya tuh bagus gitu Iya. kan. Dia bisa diajak ngomong, dia tidak minder, dia tidak menarik diri, Mhm dia mhm. pede gitu bersama dengan, dengan Ustadz Somad itu kan Iya, dengan seperti itu suaminya gitu. heeh, gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu adalah terjaga keturunannya. Jadi keturunan yang dimiliki adalah silsilahnya jelas dong, ibunya siapa, bapaknya Oke. siapa. Dia juga memiliki keluarga yang baik gitu ya. Meskipun mungkin ada juga ya yang terlahir dari keluarga broken home ya. Ya kalau memang dia memiliki nasab yang ya ibunya ada, bapaknya ada, meskipun dia keluarga broken home, ya kita lihat pribadinya. Ya karena nasib orang beda-beda ya Mas ya, Iya iya, ternyata bener. memang background-nya, broken home, bercerai lah, ibu Iya. bapaknya bercerai, enggak masalah itu karena kan memang jalan hidupnya, tetapi nasabnya kan ada. Lalu ada lagi hifdzul mal. Hifdzul mal Bener. itu adalah dia bukan, pribadi yang boros lah. Dia bukan pribadi yang suka menghambur-hamburkan uang. Uang. Dia termasuk orang yang bisa nyimpen gitu kan. Iya. Nyimpen itu artinya apa? Dia, terlihat oleh kita gitu ya, dia sederhana, dia juga tenang, dia juga, kalau dia memang udah bekerja kan alhamdulillah gitu kan, dia bisa memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Nanti kita yang akan bersama itu kan enak Mas, Iya. jadi kita tidak khawatir. Mhm Saya mhm. kemarin mendengar obrolan dari Profesor Basit ya, Iya. bagaimana beliau membangun keluarganya, memiliki, pembagian peran Peran, gitu ya, oke. ibunya kalau bisa mengurusi keuangan, ya sudah saya bagian kekuasaan, kan seperti Iya, itu ya. oke. Nah di situ memang pentingnya memilih pasangan adalah di kemampuan di bidang ekonomi tadi. Oke. Selanjutnya adalah di bagian hifdzun nafas, jadi terjaga jiwanya. Jadi pribadinya itu akhlaknya baiklah atau istilahnya itu psikisnya baguslah gitu ya. Oke. Dia tidak emosional, dia tidak pemarah, dia memiliki jiwa, keibuan, dia memiliki jiwa kesetiaan. Nah, seperti Mhm. itu. Jadi itu bisa kita amati gitu oleh sahabat ngobras Iya. tentunya, oleh sahabat ngobras ya bagaimana memilih kriteria gitu kan. Nggih nggih, Bun. Pasangan yang akan kita nikahi nanti. Tidak harus sering ketemu, sekali misalnya nelpon, mungkin sekali dengan chatting-an, Iya. mungkin sekali-kali kita bertanya kepada, orang terdekatnya, seperti itu. Oke. Ya, Bun, dari 5 kriteria tadi yang paling mhm. prioritas itu di bagian mananya, Bun? Hifdzuddin, Ikutin ya, heeh, agama agama. yang paling Karena agama itu adalah soko gurunya kehidupan. oke. Nanti tentang emosi, tentang akal, tentang kemampuan keuangan, tentang jiwa, itu nanti akan terstruktur dengan sendirinya kalau agama Namanya itu bagus. bagus. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagian-bagian agama itu apa gitu? Iya iya. Pertama ya, bagian dari agama itu kita buka psikografi agama ya. Mhm mhm. Psikografi agama itu yang pertama tentang pengetahuan agamanya. Tahu nggak sih tentang agama itu apa saja rumpunnya gitu. Iya. Misalnya tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang kitab, tentang hari akhir, itu adalah yang pertama tentang itu.
Terus yang kedua adalah ritualnya gitu. Mhm. Bisa nggak dia ritualnya, sholat itu seperti apa, wudhu itu seperti apa, haji apa namanya, tentang zakat, tentang sedekah, tentang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, itu tahu nggak caranya. Lalu emosinya, emosi Iya. itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Nah, Mmm. apakah dia selalu melibatkan diri pada Allah Pada atau Allah. melibatkan Allah di Allah. dalam hidupnya? Ketika dia bahagia, bersyukur tidak? Ketika dia mendapat musibah, dia tabah apa tidak? Gitu kan. Iya. Jadi selalu melibatkan Allah. Lalu yang keempat itu adalah konsekuen. Konsekuen itu adalah dia bertanggung jawab dengan agamanya. Jadi apapun yang menjadi bagian dari aturan agama dia konsekuen, dia terima. Iya. Ada kewajiban A dia laksanakan, ada larangan A dia laksanakan. Dan yang kelima adalah komitmen. Heeh, bisa nggak dia komitmen dengan agamanya dalam kondisi sempit, dalam kondisi longgar, dalam kondisi dia bahagia, dalam kondisi dia sedih gitu kan. Nah Oke. itu adalah bagian dari hifduddin. Heeh, jadi hifduddin itu masih ada ukuran-ukurannya Mhm. seperti itu. Oke, Bun. Sobat Ngobras yang berbahagia, banyak sekali ya yang kita dapatkan dari Bunda Enung Asmaya ini. Bun, nggak terasa waktu sudah habis, Bun. Ah. Banyak sekali yang harus kita diskusikan. Mungkin nanti setelah ini di balik layar gitu ya, Oke. saya akan tanya banyak hal, Bun. Ah. Baik, Sobat Ngobras yang berbahagia, jangan lupa gitu ya, kita harus selalu mantengin, acara Ngobras, ngobrol asik, asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah jam 5 sore di YouTube channel-nya di Fakultas Dakwah. Sobat Ngobras yang berbahagia, tadi ya ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan gitu ya ketika, kita sudah komitmen untuk menghalalkan seseorang gitu kan. Atau, ketika memang kita harus meninggalkan saja karena, adanya ketidaksiapan tadi. Kemudian banyak hal tadi yang telah dijelaskan oleh narasumber kita, Bunda Nung gitu kan, Bu Nyai gitu terkait dengan, persiapan-persiapan sebelum, menikah gitu dan pada ending-nya akan membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, Sobat Ngobras yang berbahagia, sampai bertemu, lagi nanti di kesempatan, selanjutnya dan jangan lupa untuk menyaksikan Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Sekali lagi terima kasih Bunda Enung atas waktunya, Sama-sama Mas atas berbagi ilmunya. Ageng. Terima kasih banyak. Baik Sobat Ngobras, kami akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.